selamat datang di Aviation Talk Indonesia Technologies, atau bisa disebut sebagai AVTech. Bersama The Second Maverick hari ini, kita akan membahas tentang teknologi di dunia penerbangan yang canggih, luar biasa, dan unik. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang rasio gaya dorong berat, atau thrust weight ratio. Fellow aviators yang suka membahas tentang pesawat tempur, pasti sudah akrab dengan istilah yang satu ini. Namun, apa sih makna sesungguhnya dari thrust weight ratio itu? Mari kita saksikan bersama-sama. Langsung check it out. Sebelum kita terjun ke definisi dari rasio gaya dorong berat, yang akan sering disingkat sebagai TW untuk mempermudah penulisan, kita perlu tahu terlebih dahulu gaya apa saja yang mempengaruhi sebuah pesawat ketika sedang terbang. Yang pertama adalah gaya angkat atau lift, disimbolkan dengan huruf L. Lift adalah gaya yang mengakibatkan pesawat naik ke udara. Gaya tersebut dihasilkan oleh permukaan pesawat, biasanya sayap, yang mampu menghasilkan gaya angkat. Istilah lainnya adalah lifting surfaces. Lalu ada gaya dorong atau thrust, disimbolkan dengan huruf F. Thrust merupakan gaya yang mendorong pesawat untuk terbang ke depan. Gaya tersebut merupakan hasil reaksi dari dorongan mesin yang mendorong udara ke belakang. Lalu ada berat atau weight. Weight adalah gaya yang dihasilkan oleh tarikan gravitasi bumi. Gaya ini mempengaruhi pesawat dengan cara menariknya ke pusat gravitasi bumi. Yang terakhir ada gaya hambat atau drag, disimbolkan dengan huruf D. Drag merupakan suatu gaya yang arahnya melawan arah terbang pesawat. Gaya ini terbentuk ketika suatu objek melaju melalui fluida yang berupa udara karena konteksnya adalah pesawat terbang. Lalu untuk definisi dari rasio gaya dorong berat. Apa sih definisinya? Apa hubungannya dengan keempat gaya yang mempengaruhi pesawat ketika ia sedang terbang tadi? Definisinya adalah suatu parameter atau faktor efisiensi untuk jumlah keseluruhan gaya dorong yang dihasilkan oleh pesawat. Rasio tersebut merupakan sebuah perbandingan antara gaya dorong dengan berat pesawat. Bagi para fellow aviators yang suka fisika nih, secara matematis, rasio gaya dorong berat dapat dirumuskan sebagai rasio sama dengan F per W, di mana F itu adalah thrust atau gaya dorong, dan W adalah weight atau berat. Dengan hukum Newton kedua yang berbunyi, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Maka, rasio gaya dorong berat dapat dirumuskan sebagai rasio sama dengan F per W sama dengan M kali A per M kali G, di mana M dapat kita hilangkan karena bernilai sama pada bagian penyebut dan pembilang, sehingga rasio sama dengan F per W sama dengan A per G, dengan keterangan sebagai berikut. M adalah massa pesawat terbang, A adalah percepatan pesawat udara, dan G adalah percepatan gravitasi bumi yang bernilai sekitar 10 meter per second kuadrat. Kemudian apa pengaruh dari rasio tersebut terhadap performa pesawat? Ada pesawat yang memiliki thrust weight ratio kurang dari 1 dan lebih dari 1. Apa sih maksudnya? Ini dia. Karena rasio gaya dorong berat itu proporsional atau sebanding secara langsung dengan kemampuan akselerasi pesawat terbang, sehingga pesawat dengan TW yang baik dapat dikatakan memiliki kemampuan untuk berakselerasi dengan baik juga. Untuk sebagian besar kondisi penerbangan, pesawat dengan rasio gaya dorong berat yang tinggi juga akan memiliki nilai gaya dorong berlebih yang tinggi. Dorongan berlebih yang tinggi ini menghasilkan tingkat pendakian atau rate of climb yang tinggi. Jika TW lebih besar dari 1 dan gaya hambat atau drag yang kecil, pesawat dapat melaju lurus vertikal sambil terus berakselerasi layaknya sebuah roket. Jadi makin lama makin cepat, bukan melambat ya, jika thrust to weight ratio-nya lebih dari 1.
Rasio gaya dorong berat sering diacukan berdasarkan gaya dorong awal dan sering diterbitkan dan juga digunakan sebagai figure of merit atau kuantitas yang digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu perangkat, sistem, atau metode relatif terhadap alternatifnya untuk perbandingan kinerja awal pesawat terbang secara kuantitatif. Lalu, ini adalah data dari beberapa thrust-to-weight ratio dari beberapa jenis pesawat. Sebagai catatan lagi, semua pesawat yang akan ditampilkan pada slide berikut akan dikenai variabel kontrol atau kondisi penerbangan flight conditions sebagai berikut. Oke, langsung saja kita ke peta dunia aviation of Indonesia yang luas dan indah ini. Pertama, kita akan pergi ke Amerika Serikat, Land of the Free, atau negara Paman Sam. Berikut adalah beberapa pesawat buatan Amerika, lengkap dengan data thrust-to-weight ratio-nya. Oke, kembali lagi di peta dunia aviation of Indonesia. Federasi Rusia, negara terbesar di dunia yang juga memiliki militer yang kuat. Berikut adalah beberapa pesawat buatan Rusia lengkap dengan data thrust-to-weight ratio-nya. Oke, kita kembali lagi ke peta dunia aviation of Indonesia untuk menuju ke negara berikutnya, yaitu Swedia. Tanah yang dingin, tapi teknologinya canggih. Apa saja pesawat buatan Swedia? Dengan thrust-to-weight ratio-nya masing-masing, ini dia datanya. Lalu negara apa lagi nih yang akan kita kunjungi? Negara berikutnya adalah Perancis, negara Menara Eiffel dan asal-muasal croissant yang admin The Second Maverick jujur suka makan. Inilah beberapa pesawat Perancis lengkap dengan data thrust-to-weight ratio-nya. Kita kembali lagi ke peta dunia. Lalu negara apa yang akan kita tuju berikutnya? Kita lihat. Konsortium Eropa yang terdiri atas Inggris, Italia, Spanyol, dan Jerman. Oke, lalu negara apa lagi yang bisa kita kunjungi? Kita lihat coba. China atau Republik Rakyat Tiongkok. Inilah data dari pesawat-pesawat China, lengkap dengan thrust-to-weight ratio mereka masing-masing.
Terima kasih telah menyaksikan Aviation Talk Indonesia Technologies episode Thrust Weight Ratio. Jangan lupa untuk like, follow, dan subscribe ke channel YouTube Aviation Talk Indonesia, dan juga follow Instagram kami di @ftalk.indonesia. Sekali lagi di @ftalk.indonesia. Sekian dari kami. Terima kasih, dan we'll see you in the skies. Sebagai referensi saja bagi fellow aviators yang ingin mengetahui dari mana Aviation Talk Indonesia mendapatkan data-data untuk episode kali ini, berikut sudah kami sajikan link untuk setiap datanya.